tugas dari Bu Susali. Nah, sebelum itu perkenalkan nama kami. Nama saya Niwaini Syariah Aldita, absen 31. Nama saya Niputu Yumiko Permana Reswari, nomor absen 30. Nama saya Noveri Cahyani, nomor absen 32. Nama saya Niputulan Damayanti, absen 29. Nama saya Dea Anggreni Nopri Kakak, absen 3. Nah, di sini kami akan mewawancarai para pedagang tentang materi inflasi. Yuk ikuti keseruannya. Yuk. Selamat pagi Ibu, saya Yumiko dari SMK Negeri 2 Denpasar. Ingin mewawancara Ibu mengenai inflasi Bu. Nah, saya mau bertanya Bu, barang-barang apa saja yang mengalami inflasi di pasar? Kan Ibu kan pedagang telur Bu. Nah, barang-barang apa saja yang mengalami inflasi di sini Bu? Kalau telur merahnya sekarang menurun. Kalau telur puyuh naik dia. Terus kalau telur kampungnya turun, bebek juga turun. Ya itu. Ya. Kalau yang lainnya masih harganya stabil, standar ya. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimanakah harga-harga barang yang terjadi mengalami inflasi? Kenaikan gitu. Ya kadang kan kalau banyak permintaan pasti dia mengalami kenaikan. Kalau barangnya juga susah di peternak juga naik gitu. Itu aja. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya inflasi dari produk ini Bu atau barang yang disurvei? Misalnya kalau pakannya dia naik, otomatis barangnya naik gitu. Ya itu aja. Pertanyaan yang keempat itu, apa dampak yang diakibatkan dari produk atau barang yang mengalami inflasi? Dampaknya ya gimana ya? Kalau dampaknya ya biasa sih, orang naik turun itu udah biasa. Tapi kan banyak juga yang komplain gitu. Misalnya naik kan dia merasa kenapa ya kok naik gitu. Kan itu udah biasa itu, naik turun tuh. Itu aja. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah cara Ibu mengatasi terjadinya inflasi pada barang yang mengalami inflasi? Ya caranya ya kalau misalnya naik barangnya ya ngambil sedikit, kalau biayanya kurang sedikit dulu ngambilnya gitu. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Saya Wulan dari SMK Negeri 2 Denpasar. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak? Jadi di sini saya mau nanya tentang inflasi. Jadi pertanyaan saya yang pertama, barang-barang apa saja yang mengalami inflasi di pasar ini setahu Bapak nggih? Kalau masalah barang-barang semuanya inflasi semua. Berarti karena Bapak di sini jualan buah, apakah ada kenaikan harga dari buah ini? Ya, naik. Semuanya naik. Okay. Bagaimanakah harga-harga barang yang terjadi mengalami inflasi? Sebutkan barang atau produk yang Bapak jual nih. Oh, produknya ditanyakan semua apel, semua jeruk, semangka, anggur semua kenaikan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi dari barang-barang yang Bapak jual niki? Oh, penyebabnya itu Ya, apa sih penyebabnya? Mungkin dari pusat itu penyebabnya. Menurut saya sebagai pedagang ya beli saja, nanti di sini pasar naik juga kan gitu. Kalau di sana naik, di pusat di pasar naik gitu. setelah itu apa saja dampak yang diakibatkan dari produk yang mengalami kenaikan harga ini? Oh gini jadinya, pembelinya jadi merasa mengeluh pembelinya, kok semuanya naik begitu. Setelah itu bagaimana cara Bapak mengatasi terjadinya inflasi dari barang-barang yang Bapak jual ini? Ya jadinya kita kalau menjual itu ya pasti naik gitu. Ya.
Berarti terima-terima saja, Ya, nggih. terima-terima saja. Ya. Oh. Lalu sana naik, sini naik, kayak gitu. Berarti kalau di sana Masyarakatnya naik, juga mengeluh juga gitu. berarti di sana naik, Bapak naikkan juga harganya di sini. Ya, begitu. Ya. Turun ya turun. Oh, nggih. Makasih, Pak. Ya, ya. Permisi, Bu. Saya boleh wawancara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Putri. Ya, perkenalkan nama saya Novia dari SMK 2 Denpasar. Izin bertanya ya, Bu. Barang-barang apa saja yang mengalami inflasi yang Ibu jual? Kalau untuk saat ini seperti sembako, terus hasil-hasil pertanian juga mengalami inflasi seperti cabai. Gitu. Terus bagaimanakah harga-harga barang yang terjadi mengalami inflasi? Sebutkan barang atau produk yang dianalisis. Bagaimanakah harga-harga barang yang terjadi mengalami inflasi? Mungkin karena bahan-bahannya itu, barang-barangnya itu produksinya sedikit, mungkin itu yang menyebabkan terjadinya inflasi, kenaikan harga. Terus dari kayak sembako, minyak itu mungkin nggak ngerti itu dari atas itu. Pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi dari produk tersebut? Kayak kalau seperti bahan untuk saya jual kayak cabai gitu, mungkin hasil panennya nggak ada karena musim kemarau atau apa. Terus kayak sembako, gula, garam gini, apa namanya, minyak itu mungkin dari produksinya apakah ada diimpor ataukah gimana, nggak ngerti juga. Terus apa dampak yang diakibatkan dari produk yang mengalami inflasi? Ya, kenaikan harga jelas. Kita sebagai pedagang susah jadinya, beli bahan mahal, untuk ngejualnya kita harus bisa mengatur, banyak saingan juga. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Bagaimanakah cara mengatasi terjadinya inflasi pada barang yang mengalami inflasi? Kalau kita sih ya dengan cara ya ikut menaikkan harganya juga sedikit demi sedikit, tapi berdampak sih juga, pengaruh juga sama pembeli. Tapi kita harus memberikan alasan gitu solusinya. Makasih atas waktunya ya, Bu. Yeah. Nah, segitu dulu ya video dari kelompok kami. Arigatou gozaimasu.